Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Salam jumpa kembali dengan Dokter Sawit di sini. Eh, Salam jumpa di channel Agus Susanto. Pada kesempatan kali ini kami masih akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini pertanyaannya dengan berbagai macam cara. Ada yang WA, ada yang telepon. Dan kali ini mengirim WA tetapi tidak ditulis, tetapi direkam suaranya. Jadi akan kami perdengarkan pertanyaannya tersebut. Ya, nanti kita sambil kita jawab. Oke ya. Assalamualaikum, Pak Dokter. Tolong minta pencerahannya. Gimana caranya menangani sawit yang sudah lama terlantar? Kalau pupuk apa aja itu yang efektif? Salam hormat dari Banten. Ya, ini pertanyaan dari Banten. Jadi sana ada sawit juga pemirsa. Jadi dari logatnya juga nampak ini dari Banten atau dari Jawa Barat. Jadi itu pertanyaannya ya mungkin selama ini ya menganggap kelapa sawit kurang bagus, tetapi ternyata beberapa akhir-akhir ini harganya cukup bagus sehingga beliau ini mau merawat kebunnya begitu. Jadi apa saja yang perlu dilakukan karena mungkin sudah lupa juga. Tanamannya sudah lumayan tinggi. Jadi ya ini kami jawab dengan beberapa yang sudah kami siapkan di video-video kita ini ada. Ya, jadi kita kirim 7 langkah merawat kebun sawit yang lama ditinggal. Ya, jadi salah satu yang utama tentunya harus dibersihkan dari gulma, dari piringannya, dari gulma-gulma, kemudian jalur-jalur jalannya, pasar pikolnya juga diperbaiki kembali. Itu yang utama sebenarnya. Sehingga dibersihkan, kemudian ya dipruning, ditunas sesuai standar yang ada. Itu yang paling utama. Jadi ini saya kirim video kami 7 langkah merawat kebun sawit yang lama ditinggal. Nah, jadi ini bagi yang lain juga bisa cara menjawabnya di situ. Nanti kalau dijelaskan khusus juga lama sekali. Jadi setelah gulmanya dibersihkan, piringannya dibuat, dirawat, baru melaksanakan pemupukan. Tadi pertanyaannya sudah urut. Nah, pemupukannya apa saja? Ya, itu. Ini tulisan terima kasih sangat bermanfaat bagi kami. Jadi ini sudah dilihat videonya. Beliau ini tanya lagi, ini saya putarkan lagi pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Terus kalau mengenai gulma, alhamdulillah udah saya babat habis. Gitu. Saya tinggal langkah yang kedua. Itu baiknya cara pemupukannya itu Pak. Mesti pakai pupuk apa, terus dosis per pohonnya berapa, tolong kasih tahu saya Pak. Ya, jadi ini saya jawab lagi dengan saya mengirimkan beberapa pupuk yang digunakan, dosisnya sesuai dengan umur tanaman yang ada, tentunya baik yang pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Jadi ini gambarnya ini ada, ini saya kirimkan jenis dan dosis pupuk sawit berdasarkan umur. Jadi ini untuk pupuk yang tunggal. Kemudian pupuk majemuknya apa yang ada di situ juga
dari berbagai macam pilihan sudah kami kirimkan. Nah, kemudian saya tambahi jawab tentang kelapa sawit, silahkan cari channel saya ini. Jadi silahkan ya kalau yang ada dicari, caranya Agus Susanto, hama penyakit sawit misalnya, kan gitu. Agus Susanto, sawit, buah landak misalnya kan gitu. Jadi mengenai itu sudah dua terjawab ya, ini tadi langkah bagaimana memberikan lahan yang lama tidak dirawat. Yang pertama bersihkan gulmanya, rumput sudah dibersihkan. Yang kedua pemupukannya sudah kita kasih pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk. Dosisnya sudah ada. Jadi pupuknya harus lengkap. Nah, yang lengkap itu ya, maksudnya kita sering mengatakan odrum organik dulu, kemudian dikasih dolomitnya, kemudian dikasih rock fosfat atau TSP atau SP36, kemudian ureanya atau MOP-nya, KCl-nya, kemudian boronnya, jika diperlukan pupuk mikronya. Tapi beliau ini masih bertanya lagi mengenai, belum paham mengenai pupuk boron gitu. Jadi pupuk borat itu apa sih kan gitu katanya. Oh itu boron kandungannya. Jadi bisa diaplikasikan di ketiak maupun di dalam tanah. Kemudian ini saya kasih link juga. Jadi cara meletakkan pupuk boron. Nah, ini tadi pertanyaannya saya putar lagi ya. Assalamualaikum Pak. Kalau NPK sama dolomit, insya Allah saya agak paham. Nih, di sini ada borak ya. Ada borak atau borat. Itu mana yang ini gitu. Saya bingung karena saya masih awam dengan pupuk yang borak apa borat. Ini boron, maksudnya boron ya. Sudah kami jawab dan cara-caranya sudah kasih link. Kemudian tanya lagi nih, Pak, normalnya pendapatan dari 1 hektar itu berapa ton ya Pak? Ya kan gitu. Oh ini tergantung kelas kesesuaian lahan Bapak berapa, umur tanaman Bapak berapa. Jadi ini saya kasih link lagi standar produksi kelapa sawit PPKS ya tentunya. Ini saya kirimkan lagi nih. Ya. Jadi kalau umur 9 tahun kelas lahan saya nggak paham, ya kira-kira 2 ini di tabel sudah ada. Nah, BCR-nya, kemudian jumlah tandanya berapa, ton TBS per hektarnya juga sudah ada, sudah disampaikan. Kemudian pertanyaan terakhir ini, Pak, karena saya awam, menurut Bapak bagaimana cara seperti ini, apakah efektif enggak Pak menurut pemupukan lahan ini kurang lebih 5 tahun terlantar. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini sekarang kami beliau ini ngirimkan videonya. Cara mupuknya begini, apa sudah oke atau bagaimana? Coba kita lihat beliau ini ngirim videonya. Coba kita buka videonya. Nah, ya, videonya ini. Coba kita lihat. Videonya ini. NPK 1616 Ki. Ya. Nah. Hop. Di karung tahi sapi. Saya cauk Ahmad. Nah. Nah. Jadi dikasihkan di karung tadi ya. Tinggal pinunya ndak kina. Ki. Tuh. Ini tanamannya ya sebetulnya lumayan juga, ini udah dibersihkan ya. Udah 5 tahun nggak terawat. Jadi itu cara pemupukannya. Coba kita stop. Jadi dia sudah kirimkan
videonya seperti itu. Jadi ya lebih baik sebenarnya mau organik seperti yang katakan tadi diberikan dulu karena akan memperbaiki sifat fisik, kimia dan mikrobiologi tanah. Baru pupuk NPK-nya tadi terserah, ya kan? Dikasihkan itu udah bagus nanti, tapi ditambah pupuk-pupuk yang lain tadi, ada dolomit, ada jika ada kekurangan unsur mikro ya ditambahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, coba saya putar lagi. Ya, ini. Assalamualaikum Pak. Tolong minta pencerahannya. Ada beberapa pohon sawit saya yang berbuah cengkeh. Itu gimana Pak? Biar berbuah normal. Ya, jadi pertanyaan terakhir dari Bapak yang ada di Banten tadi, ya berbuah cengkeh, ya itu harus dipenuhi tadi, kita rawat terus, namanya kurang makan. Jadi udah bersihkan, kemudian dipupuk banyak. Nah itu nanti karena kekurangan serangga eladibius. Nah, serangga eladibiusnya kurang. Jadi penyerbukannya menjadi berkurang. Oleh karena itu tadi kalau pupuknya sudah ditambah boron, nanti bunga jantannya itu menjadi lebih bagus lagi viabilitasnya, sehingga akan memperbaiki. Jika nanti jumlah bunga jantannya cukup dalam per hektarnya. Jadi kalau bunga jantannya 4, wah itu jadi penyerbukan biasanya sudah oke, sudah bagus kelapa sawit Bapak, tidak terjadi buah landak lagi. Jadi itu dirawat dulu supaya semua memenuhi syarat sehingga produksinya bagus dan tentunya buah landaknya menjadi berkurang. Oke, Bapak Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Bapak yang ada di Banten tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.